Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur bahwa kita diberikan kesempatan kembali untuk boleh beribadah bersama-sama. Oleh karena itu, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai dengan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memberikan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kami boleh berkumpul secara online Tuhan, untuk boleh beribadah padamu, untuk boleh menaikkan pujian penyembahan padamu dan mendengarkan kembali firman-Mu yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa Tuhan, dengan keadaan apapun kami saat ini bergabung Tuhan, kami mau diperbaharui, kami mau dikuatkan kembali, kami mau dipenuhi dengan firman-Mu sehingga kami benar-benar boleh semakin bersandar padamu, semakin yakin akan setiap perkataan firman-Mu boleh ada dampak dalam kehidupan kami. Kami dipenuhi dengan pengharapan, dengan sukacita dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi ibadah dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu saya ajak kita memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur karena Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dengan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saudara percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya
Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dan sebagai Tuhan yang baik, mari kita senantiasa menaruh pengharapan kita di dalam-Nya. Mari kita selalu menggunakan kehidupan ini untuk meninggikan Dia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Tidak ada yang sebesar seperti Allah kita. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. One more time. Raja mulia. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Tapi yang paling besar, karya terbesar adalah saat Engkau mati di kayu salib sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar yang tiada tandingnya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah,
temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh Tuhan, tiada kasih yang seperti Engkau yang rela berkorban, dan nama-Mu yang senantiasa kami tinggikan. Kasih terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sebentar merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pada kesempatan di pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji menyembah-Mu, dan tiba saatnya sekarang kami juga akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau yang kiranya boleh mengurapi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang ada di berbagai tempat, supaya hari ini kami boleh mendapatkan makanan rohani yang boleh menguatkan kami, Tuhan. Berbicaralah melalui kami, Tuhan. Kami siap untuk mendengar, bahkan melakukan firman-Mu, supaya kami boleh kuat di tengah keadaan yang kejaman yang tidak mudah ini. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami, menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Engkau sudah di tengah-tengah kami. Kalau ada roh-roh penguasa di udara yang coba untuk menghalangi rencana-Mu dinyatakan di tengah kami mempatahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, bekerjalah saat kami merenungkan firman-Mu, supaya kami juga boleh tetap terfokus hanya kepada-Mu saja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan lagi di hari Minggu ini. Kita bersyukur kalau kita boleh diberi kekuatan, kita boleh diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita di dalam bulan Mei ini, mari kita terus mengingat bahwa tema kita dalam tahun 2021 ini adalah menjadi gereja yang semakin siap sedia dan juga teguh. Karena firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 40 berkata, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kemudian dalam 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan ini tentu kita masih akan terus melanjutkan. Kalau bulan Januari, Februari sudah kita lalui, bulan Maret, April juga dengan tema yang siap sedia dan makin teguh, bertumbuh dalam firman, dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Mari kita juga dalam bulan Mei, Juni ini tetap mengingat bahwa kita dipanggil untuk kita siap sedia dan makin teguh dalam memenuhi panggilan Tuhan. Yaitu dalam apa? Dalam membangun kesatuan dan persekutuan tubuh Kristus yang kuat di akhir zaman ini. Kalau di bulan-bulan lalu kita sudah diajar bagaimana kita bisa siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan agar hidup kita dapat makin teguh dalam panggilan pilihan kita di akhir zaman ini, juga kita sudah diajar bagaimana supaya setiap anggota jemaat Tuhan dia untuk bisa dapat selalu siap sedia. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk bisa bertumbuh dalam firman-Nya, menjalankan ibadah dan kehidupan doa, pujian, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Supaya lawatannya dapat dinyatakan dan rencana penyelamatannya dapat terus mengalir melalui kita, jemaatnya. Dan pada bulan-bulan ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita terus membangun apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan tema kita untuk hari ini adalah siap jadi umat Tuhan yang layak. Ini penting, siap jadi umat Tuhan yang layak. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing untuk boleh membuka Alkitab. Mari kita tetap setia Bapak Ibu ya, untuk melakukan 4M yang pertama. Kita belajar setia untuk mencatat. Ya, kalau kita mencatat, kita akan selalu diingatkan firman Tuhan. Kita akan dapat merenungkan. M yang kedua adalah apa? Mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, supaya kita kuat, kita bertumbuh dalam iman, ya saudara. Dan juga M yang ketiga apa? Mari kita juga mencatat, merenungkan, kita melakukan. Karena itu yang penting. Kalau kita mendengar tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, kita bisa gagal dalam membangun kerohanian kita. Dan terakhir, M yang terakhir adalah menceritakan.
Kalau kita boleh mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, kita mengalami kuasa mujizatnya, mari kita bagikan. Jangan kita simpan untuk diri kita sendiri. Dan hari ini mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk boleh mencatat ya firman Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 16 dan 17 ini ayat tuntunan kita untuk hari ini. Dikatakan demikian, Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, ayat 17, dan Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Garis bawahi kata itu, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu berjalan begitu cepat, sepertinya kita baru saja memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 yang baru lalu, dan pada hari Kamis yang kemarin ini tanggal 13 Mei kita sudah memperingati hari kenaikan. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Itu artinya kita sudah melewati 40 hari ya, sejak peringatan kebangkitan sampai hari kenaikan. Dan mulai ke tanggal 13 kemarin sampai tanggal 22 nanti sepanjang 10 hari kita sedang mengikuti gedor, artinya gerakan doa bersama dan puasa untuk seluruh jemaat GMI, dan kita juga mempersiapkan untuk memperingati hari Pentakosta yang akan kita rayakan pada tanggal 23 Mei minggu depan ya, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau kita boleh diingatkan lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara selama 3 hari ini belum ikut bergabung dalam fellowship setiap malam, mari ikut, masih ada waktu. Jangan kita membuang-buang kesempatan yang ada. Mari kita menggunakan kesempatan dengan baik, sama seperti pengikut Tuhan. Kalau kita baca dalam Kisah 1:14, mereka semua ketika Tuhan naik selama 10 hari mereka berdoa ya. Baik itu para murid, baik Ibu Yesus, baik saudara-saudaranya, mereka berkumpul dan mereka berdoa bersama-sama. Itu menjadi kekuatan buat kita, kalau kita juga sama 10 hari ini juga boleh mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh mereka. Mari Bapak Ibu, jangan kita lupakan bahwa hari-hari bersejarah ini masih bisa jadi peringatan buat kita. Oleh karena apa? Karena anugerah Tuhan. Dan kita patut mengucap syukur kepada Dia yang sudah memimpin kita, para pengikutnya, untuk apa? Mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Itu adalah karena kebaikan Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah bangkit dari kematian. Kita patut bersyukur karena Dia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita juga patut bersyukur karena Dia sudah mencurahkan rohnya selama 2000 tahun ini untuk boleh menjadikan kita bagian dari saksinya yang hidup. Mari jangan lupa, saya beserta Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Kita perlu berdoa supaya di akhir zaman ini, kita yang ada di Eropa, juga Bapak Ibu Saudara yang di Indonesia, juga bahkan seluruh anggota tubuh Kristus di seluruh dunia ini, kita masih bisa mengalami lawatan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Mari kita terus doakan untuk itu. Nah kalau kita melihat poin yang berikutnya, mari kita dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 kemarin, ada ayat berikut yang kita perlu baca, Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Demikian dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini selain berbicara ketika Yesus naik ke surga, ayat ini juga berbicara tentang rencana kedatangannya yang kedua kali. Ya. Kalau kita tadi membaca ayat 11, tadi ayat 11 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang
kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik ke surga, yang apa? Yang bisa dilihat oleh mata murid-muridnya. Ini sebenarnya berbicara kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua juga bisa dilihat bahkan oleh semua bangsa. Ya, kita bisa melihat kedatangannya. Kenapa? Kalau kita melihat ada Matius 24 ayat 30, kita melihat di depan ini, pada waktu itu, Matius 24 ayat 30 berkata apa? Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa semua bangsa meratap? Karena mereka sebenarnya menyesal. Karena Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dia hidup. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia bukan dongeng, tapi satu-satunya yang memang patut disembah oleh setiap manusia ciptaannya. Allah Bapa juga sangat meninggikan Tuhan, bukan? Dan Allah Bapa sudah mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Dan supaya apa? Supaya dalam nama Yesus dalam nama Yesus bertekuk lutut, ya. Segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, mereka semua bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tercatat dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Jadi semua bangsa bisa melihat Tuhan ketika nanti dia datang kembali. Tapi pertanyaan sekarang, ya, apakah semua bisa diterima masuk ke dalam kerajaannya? Apakah semua bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba? Mari kita renungkan. Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran kepada para murid-muridnya tentang akhir zaman. Kalau kita mengingat kembali Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan, di situ ada kisah tentang ada hal yang Tuhan sampaikan tentang hal kerajaan surga yang digambarkan seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki ini gambaran Tuhan yang datang. Tapi pada akhirnya kalau kita masih ingat Bapak Ibu, 5 gadis yang bijaksana yang akhirnya bisa bersama-sama menyambut mempelai laki-laki itu dan bisa masuk ke ruang perjamuan kawin. Tapi 5 gadis yang bodoh itu mereka ditolak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sebenarnya 5 gadis yang bijaksana ini sudah siap sedia. Mereka inilah gambaran orang-orang atau jemaat yang sudah layak di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi juga pada waktu nanti Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Mari kita siap jadi umat yang layak bagi Tuhan. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, setelah kebangkitannya, sebelum Tuhan naik ke surga, dia selama 40 hari memberitahukan kepada murid-muridnya tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Jadi ini penting untuk kita renungkan. Pokok tentang kerajaan Allah ini sudah sering kita doakan, datanglah kerajaan-Mu, ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hal kerajaan Allah sudah banyak kita boleh baca dalam firman-Nya. Pokok tentang kerajaan Allah ini bukan dongeng, tetapi suatu yang sangat serius yang perlu kita fahami kalau kita mau masuk kelak dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tanpa terkecuali kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, kita tentu akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak, ada kerajaan maut. Ya, jadi ada hanya ini yang menjadi tujuan akhir. Kita hidup sementara. Ya. Ada orang yang dipanggil cepat, ada yang lama, tapi Alkitab sudah katakan, ya, kita bertahan 70-80 tahun, setelah itu selesai. Namun mari kita hendaknya menyiapkan pilihan datangan kita. Coba kita renungkan sampai hari ini sudah berapa banyak
yang karena COVID-19 sudah meninggal. Barangkali ada juga teman-teman kita, bahkan barangkali keluarga kita juga yang sudah meninggalkan kita. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Sebab kalau kita tidak layak, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan perjamuan kawin anak domba. Seperti tadi saya katakan dalam Matius 25 ayat 1-13. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kemudian, perhatikan poin berikut ini. Kalau kita lihat, kalau Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, Dia datang bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi Dia akan datang sebagai hakim yang adil, Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, bila nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, pasti kita masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tapi kalau tidak, kita harus masuk di dalam kerajaan maut. Kalau saya baca saya mau bacakan Wahyu 20 ayat 11-15, perhatikan bagian ini. Wahyu 20 ayat 11-15 inilah hukuman yang terakhir. Ketika nanti Tuhan datang sebagai hakim yang adil, lalu dikatakan di sana, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu apa? Kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sebenarnya sangat mengasihi kita. Dia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Kita adalah manusia ciptaannya. Tapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sampai nanti dunia ini memang dikuasai oleh iblis. Manusia semua adalah manusia yang berdosa. Jadi kita sebenarnya diminta untuk berbalik dan bertobat. Karena dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan kemudian juga Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang beroleh hidup yang kekal, maksud saya ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa sekali Yohanes 3 ayat 16 ini. Mari kita coba pikirkan, sudahkah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Kalau ada di antara kita yang hari ini sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini dan Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, saya tantang, mari terima Tuhan sebagai juru selamat. Karena di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, karena tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapak Ibu sekalian, mari kita ingat juga Roma 10 ayat 9 dan 10, ayat 9 dan sampai 11 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita pasti
tidak akan dipermalukan kalau kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kalau ada orang-orang Kristen yang bahkan saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, dan saudara juga masih sering berkubang, jatuh-jatuh dalam dosa, mari datang kepada Bapa di sorga yang begitu baik. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Tuhan yang setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan kesempatan ini. Orang bodoh selalu buang kesempatan. Orang pandai selalu tunggu kesempatan. Tapi orang bijaksana selalu merebut kesempatan. Jadilah orang bijaksana di akhir zaman ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Ada nubuatan-nubuatan para nabi yang sedang digenapi pada hari-hari terakhir ini. Mari kita sadari bahwa kalau Tuhan datang nanti, kalau kita membaca dalam 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika 1 ayat 10 sampai 12, mari Bapak Ibu kita membuka ayat ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 10 sampai 12 berkata sebagai berikut. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya apa? Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk apa? Untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat ini dituliskan supaya kita juga siap sedia dan makin teguh dalam memenuhi panggilan Tuhan di akhir zaman ini. Jadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat 11 tadi, ada satu hal yang kita perlu tahu, ya, bahwa sebenarnya Tuhan ingin, ya, harap kita boleh dianggap layak bagi panggilannya, supaya kita siap jadi umat yang layak bagi Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kata layak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada berapa macam. Artinya wajar, ya, artinya pantas, artinya patut, artinya mulia, terhormat. Dan ini juga kalau kita bicara tentang menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak. Dalam poin berikut ini kita melihat, ya, dalam poin Lukas 1 ayat 17 ini, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Itu dalam terjemahan King James Version berkata, to make ready a people prepared for the Lord. Artinya apa, saudara? Menyiapkan bagi Tuhan orang yang sudah dipersiapkan. Ya. Ini artinya apa? Kita harus menjadi generasi yang siap. Pelayanan Yohanes ini sebenarnya Lukas 1:16-17 ini ditujukan kepada Yohanes Pembaptis. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah untuk menyiapkan umat yang layak pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ya, dengan tugasnya itu membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dengan roh dan kuasa Elia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bahasa Inggrisnya the disobedient to the wisdom of the just, artinya hati orang-orang yang tidak taat kepada orang-orang benar yang bijaksana. Dengan demikian bisa menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian juga berbicara buat kita, gerejanya. Gereja Tuhan di akhir zaman ini juga memiliki tugas yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita lihat Yohanes Pembaptis dalam ayat-ayat ini membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan, bukan banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita dipanggil untuk membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan, bertobat dan mengerti panggilan Allah dalam hidupnya. Dan ada orang-orang durhaka dibawa kembali kepada pikiran orang benar, pikiran orang bijaksana.
Dan hal tersebut merupakan perkara yang luar biasa kalau dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Roh Kudus sudah tercurah ke dunia ini. Roh Kudus sudah boleh membangunkan gerejanya. Dan ini sebenarnya kita juga puji Tuhan kalau di akhir zaman ini kita juga boleh meminta Roh Kudus juga boleh bekerja di Eropa ini. Dan ini sebenarnya kita boleh menjadi berkat seperti Yohanes Pembaptis waktu dulu kalau kita benar-benar boleh memahami dan mengenal hati Bapa. Barangkali banyak di antara kita ada di antara kita yang sudah barangkali memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, ya. Bahkan sudah sering menaikkan pujian tentang Allah yang sebagai Bapa yang baik. Barangkali ada yang datang ikut beribadah, sering memuji. Nah, namun bagaimana dengan kenyataan sehari-hari? Apakah juga demikian? Ada banyak orang yang hanya di mulut saja, tapi kenyataannya tidak demikian. Mari kita terus membangun. Kalau seringkali ada orang yang diajak berdoa, ayo ikut doa. Ya, saya sudah berdoa Pak sendirian. Betul, berdoa sendirian itu perlu. Kita juga harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi ingat, kita harus sama seperti Daniel. Ya. Kalau kita baca Daniel, dalam Daniel 6 ayat 11, dikata di sana dia dalam 3 kali sehari, walaupun dia orang yang sibuk, dia punya waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Kita pun harus demikian. Namun ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mula-mula mengajar kita supaya kita berdoa bersama-sama. Ya. Doa orang percaya kalau dengan yakin doa kan sangat besar kuasanya. Kalau kita ingin mengalami pemulihan hati Bapa secara pribadi dalam keluarga, di dalam kota kita, di dalam bangsa kita, mari kita belajar untuk bisa melihat bagaimana kita perlu memiliki hati Bapa ini. Ya. Karena itu, kalau tadi kita sudah baca Lukas 1 ayat 17, kita juga boleh melihat kita melihat hati Bapa yang dilakukan oleh dalam apa yang dikatakan oleh Nabi Maleakhi dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca bagian ini juga. Ini paralel sebenarnya Lukas 1 ayat 17 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan tidak sampai di situ saja, dan dikatakan dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Apa artinya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu yang tertulis dalam ayat 5? Ini sebenarnya berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Menjelang hari kedatangan Tuhan itu ada kebangunan rohani yang besar. Dan kita juga berharap Eropa ini mengalami kebangunan rohani yang besar. Dan saat Injil diberitakan, ingat bahwa Injil sekaligus menjadi hakim pada akhir zaman. Kenapa? Karena Yohanes 12 ayat 48 berkata, barang siapa menolak aku, menolak Tuhan Yesus, dikatakan, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Apa itu siapa hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 12 ayat 48. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat Allah dalam kitab Maleakhi ini. Allah mengutus Nabi Elia di akhir zaman. Padahal Elia kan sudah mati. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah orang yang datang dengan kuasa Elia dan pelayanan Elia, seperti yang terjadi juga dengan Yohanes Pembaptis. Dia datang untuk membawa pemulihan. Kalau kita merindukan terjadinya kebangunan rohani di Indonesia, kebangunan rohani di Eropa, bahkan di seluruh dunia ini, mari kita juga sama menjadi generasi seperti Yohanes Pembaptis. Kalau saya boleh bertanya, apakah saudara percaya COVID-19 ini yang bisa mematikan ini sudah menyebar ke seluruh dunia? Pasti Bapak Ibu Saudara akan menjawab, iya, buktinya sudah terjadi saat-saat ini, bukan? Karena memang sudah ada di mana-mana. Nah, kalau kita percaya COVID-19 ini merajalela di seluruh dunia ini, mari sebenarnya kita harus juga percaya bahwa Roh Kudus juga sudah dikerjakan di seluruh muka bumi ini, dan masih bahkan sampai hari ini masih bekerja, dan kita juga masih boleh melihat bahwa ada
Kiranya Roh Kudus juga boleh bekerja di tengah kita. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita juga bisa ditransform hidup kita untuk bisa mengikuti jejak Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membawa berita pertobatan. Ya, kita juga bisa membawa berita pertobatan ini. Kita bisa memohon pemulihan terjadi di tengah bangsa Eropa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita harus banyak berdoa. Kalau kita ingat masa sejak Maleakhi sampai kepada Yohanes Pembaptis lahir, jarak waktunya sekitar ada berapa lama? 400 tahun. Dalam sejarah Alkitab, tahun itu disebut apa? The Silent Years. Tahun-tahun kesunyian. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena selama 400 tahun itu tidak ada nabi yang siap dipakai Tuhan. Tidak ada nabi yang menyampaikan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Banyak orang yang kehilangan hati Bapa. Bayangkan selama 400 tahun itu. Baru kemudian Yohanes Pembaptis lahir muncul. Dia membawa gerakan yang luar biasa. Dia mendahului Tuhan sebelum Tuhan menjalankan tugas misinya. Dan dia sungguh-sungguh seperti tadi kita baca, dia membawa banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, membawa orang-orang durhaka kembali kepada pikiran orang benar. Dan saya juga percaya ini merupakan isi hati Tuhan untuk kita yang ada di akhir zaman ini, seperti yang tadi kita sudah baca dalam Maleakhi 4 ayat 6. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ingat kita dipanggil untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak untuk menyambut kedatangan yang kedua kali di akhir zaman ini. Karena itu ada 3 hal saja yang ingin saya bagikan pada bagian firman Tuhan ini. Kalau kita ingat di dalam kitab Raja-Raja diceritakan di sana bahwa Elia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sehingga dapat membuat orang Israel berbalik, bertobat, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya, sehingga persembahan Israel sungguh-sungguh diterima di hadirat Tuhan, dan juga Allah memberkati Israel. Nah, bagi kita yang hidup di akhir zaman ini juga sama Bapak Ibu sekalian. Kita juga hendaknya menjadi pengikut Tuhan yang bisa mengerti hati Bapa. Ya, kita bahkan harus mengerti dan melakukan apa yang menjadi isi hati Bapa. Karena itu saya ingin bagikan ada 3 hal saja yang mau saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, hati Bapa di sorga adalah hati yang memiliki kasih yang tak bersyarat. Yohanes 3:16 tadi kita sudah baca. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih yang tidak bersyarat ini, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan yang mau terus memproses kita dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, selama kita diberi kesempatan hidup, supaya kita makin siap. Hari ini kita beribadah kelihatannya mungkin kita merasa layak, bukan? Kita melalui ibadah online ini. Tapi benarkah kita sudah layak? Benarkah di luar hari Minggu ini kita sudah melakukan hal yang menyenangkan Tuhan? Waktu kita di marketplace, di tempat kita bekerja, di tempat kita studi, di tempat kita bekerja, di mana kita tinggal, apakah kita masih melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita masih sering ngomongin orang, masih sering barangkali ngomongin pemimpin saudara? Apakah kita sering bahkan ngomongin kekurangan gereja, kekurangan si A, si B, dan si C? Ada begitu banyak orang yang masih pikirannya bukan melakukan kehendak Tuhan, tapi menjalankan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu artinya masih menjalankan kehidupan yang tidak pantas. Kata layak tadi dalam kamus artinya juga pantas, bukan? Jadi Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Jadi hati Bapa itu adalah hati yang sungguh mau mengampuni kita. Dia tidak melihat situasi kondisi kita, kejahatan kita sebesar apapun. Kalau kita mau bertobat, Dia masih bisa ampuni. Ya. Kasihnya begitu luar biasa. Unconditional love ini, ya, kasih yang tidak bersyarat ini, Dia sediakan bagi kita selama kita masih punya kesempatan hidup.
Bapa di surga sangat baik. Keselamatan memang bisa hilang kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu. Kalau kita menolak, tadi saya sudah sampaikan bukan, Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari hari-hari ini kita juga sedang disiapkan untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang layak bagi Tuhan artinya bukan umat yang sekedar terlibat dalam ibadah, bukan sekedar hanya giat secara rohani, tapi seperti yang dikatakan oleh Injil Matius dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 adalah mereka yang bukan hanya sebut Tuhan Tuhan, tapi mereka juga mau melakukan kehendak Bapa. Di akhir zaman ini banyak orang kalau nanti Tuhan datang mengatakan, Tuhan, bukankah kami berdomba demi namamu? Tuhan, bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tapi Tuhan berkata apa? Nyahlah engkau, aku tidak mengenal kamu. Engkau pembuat kejahatan. Jadi saudara-saudara, Tuhan menilai bukan karena tindakan kerohanian kita. Itu adalah bagian dari kita. Sebenarnya kalau kita punya hati Bapa, tapi sebenarnya karena motivasi hati kita. Kalau tidak ada ketulusan, kalau kita tidak ada integritas, kalau kita tidak ada kemurnian, kalau kita tidak ada kebenaran, maka sebenarnya kita orang Kristen yang belum mengerti hati Bapa. Kita masih namanya saja Kristen, tapi kita sebenarnya masih bersembunyi hanya di balik aktivitas rohani. Itu sebabnya Allah mengizinkan kegoncangan di mana-mana. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan pandemi ini masih ada sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin memurnikan motivasi kita. Tuhan ingin membersihkan kita sehingga pada akhirnya kita juga bisa menjadi umat yang layak dan siap dipakai oleh Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua adalah hati Bapak itu adalah hati yang mau dipakai untuk maksud yang mulia. Mari kita membaca 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21. Pada bagian itu dikatakan sebagai berikut. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, perhatikan di situ, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat hati Bapa adalah hati yang mau dipakai untuk maksud yang mulia. Untuk itu kita harus menyucikan diri dari segala sesuatu yang jahat. Apa itu yang jahat? Yaitu segala sesuatu yang bertolak dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya hanya mau menuruti kemauan kita sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan tidak menurut kehendak Allah. Sehingga kita bukan orang-orang yang sekedar kenal, kita bukan orang yang sekedar kenal Tuhan, tapi sebaiknya kita menjadi orang yang dikenal Tuhan. Banyak sekali orang yang bilang saya kenal Tuhan. Tapi persoalan yang benar, apakah saudara dikenal Tuhan? Sayang sekali. Ya, kalau pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang, Tuhan mengatakan dia tidak kenal kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita seharusnya mempunyai hati Bapa. Kita tidak sekedar ke gereja, tapi kita hendaknya menjadi batu-batu hidup. Batu-batu hidup dalam gereja Tuhan. Selama gereja ini masih ada, satu kali nanti gereja akan diangkat. Dan saudara-saudara, mari karena itu sementara gereja belum diangkat, mari kita harus mencapai apa yang dirindukan Tuhan. Kita boleh memenangkan keluarga kita. Kita boleh memenangkan komunitas di mana kita berada. Kita boleh berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Kita boleh berdoa untuk Eropa ini. Mari kita memiliki hati Bapa. Jangan sampai seperti dalam istilah bahasa Inggris, putting around the bus, artinya kita hanya berputar-putar dan tidak sampai kepada tujuan. Mari kita menjadi orang percaya yang punya tujuan, karena tanpa tujuan kita akan menjadi liar. Ya, kita akan keluar dari jalur Tuhan. Ingat, orang Israel pernah
bukan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. 30 generasi pertama gagal mencapai tanah perjanjian. Hanya generasi Yosua ya dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menjalankan kehidupan rohani kita dengan hati Bapa. Hati Bapa adalah hati yang sungguh-sungguh mempunyai tujuan yang mulia. Dan itu yang kita harus kita bisa miliki. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada dalam hati Bapa? Hati Bapa adalah merindukan terjadinya pemulihan keluarga. Puji Tuhan ya. Kalau kita boleh melihat Maleakhi pasal 4 ayat 6 tadi dikatakan apa? Ya dia kalau firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Maleakhi 4 ayat 6 bahwa dia akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini berarti lebih luar biasa dari Lukas 1:17. Lukas 1:17 yang mengatakan hati bapak kepada anak. Tetapi dalam Maleakhi 4 ayat 6 dikatakan hati anak juga kepada bapak. Artinya ini bicara tentang apa? Pemulihan keluarga. Jadi yang ketiga ini adalah merindukan terjadinya pemulihan keluarga. Bersyukur ya saudara kalau kita boleh melihat pemulihan berkeluarga itu sangat penting. Kita ingat dalam Alkitab, lembaga pertama yang diciptakan adalah lembaga keluarga. Mujizat pertama yang dilakukan Tuhan ketika dia hidup sebagai anak manusia dan juga mujizat dalam keluarga. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali juga kita memasuki perjamuan kawin anak domba. Jemaat yang sungguh-sungguh bijaksana adalah mempelainya, mempelai perempuannya, dan Tuhan itu mempelai laki-laki. Dan kita ingat juga masa Nuh dan si keluarganya diselamatkan, itu juga satu keluarga. Sedangkan orang-orang lain di zaman Nuh semuanya dibinasakan karena hidupnya sudah rusak. Mereka menikah dengan anak-anak setan yang melahirkan orang-orang keturunan raksasa yang rusak sehingga dibinasakan. Kita juga ingat masa Lot dan sisi keluarganya sebenarnya mau diselamatkan oleh Tuhan. Tapi istri Lot lebih melihat kepada harta sehingga dia menjadi tiang garam. Hanya Lot dengan kedua putrinya yang dibebaskan dari kemurka Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yudas 1 ayat 7 itu mengingatkan Sodom Gomora itu di bumi hanguskan karena apa? Karena murka Tuhan. Karena banyak hal yang rusak, melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Wah, itu adalah bicara tentang homoseksual, apalagi di generasi kita ini. Ya, sudah lebih lagi membingungkan. Orang sudah tidak lagi bisa membedakan. Ya, sudah menjaman LGBT yang ini sebenarnya terjadi karena banyak keluarga-keluarga yang rusak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat Yohanes Pembaptis berjalan mendahului Tuhan untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Namun kita di akhir zaman ini, Tuhan juga membawa hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Itu artinya ada pemulihan keluarga. Berarti Bapak Ibu sekalian, pemulihan keluarga ini sangat penting. Tuhan punya kerinduan ya, supaya ada pemulihan dalam keluarga. Mari kita berdoa. Barangkali ada keluarga-keluarga di sini yang sedang mendoakan suatu berdoa sungguh-sungguh. Kita menjadi umat yang layak, menjadi suami yang layak, istri yang layak, menjadi keluarga yang layak, supaya kalau ada di antara kita yang tidak layak, kita bisa membawa pembaharuan, pemulihan seperti Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa supaya sungguh-sungguh hal itu boleh terjadi untuk generasi kita sekarang ini. Mari kita sungguh-sungguh merindukan. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini mungkin singkat, namun mari kita ingat, hari-hari ini Tuhan juga sedang menyiapkan umat yang layak. Saya dan saudara harusnya menjadi umat yang layak dan juga mempersiapkan umat yang layak di akhir zaman ini untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita memenuhi panggilan Tuhan di generasi ini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita juga menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Ini menjadi doa kita. Mari kita menutup dengan doa untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita maju menjadi
generasi yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, membawa pemulihan terjadi dalam keluarga kita, dalam kota kita, dalam bangsa dan negara di mana kita tinggal di Eropa ini, juga dalam bangsa dan negara Indonesia, juga bahkan dimanapun Tuhan panggil. Mari kita boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan boleh memeteraikan dalam hati kami. Kami juga mau menjadi umat yang siap, yang layak di hadapan Tuhan. Sama seperti generasi Yohanes Pembaptis, bahkan di akhir zaman ini Engkau akan memulihkan keluarga. Bukan hanya Nuh sekeluarga, bukan hanya Lot sekeluarga, tapi kami, keluarga kami juga. Kami rindu Tuhan mengalami pemulihan. Kalau ada dalam keluarga kami yang belum bertobat, yang belum diubah Tuhan, pakai kami menjadi orang-orang dalam kerajaan Allah yang terus berdoa, terus mencari kehendak Tuhan, terus mempunyai hati Bapa untuk melihat bahwa mereka semua masih punya kesempatan untuk berubah. Mari Tuhan, kerjakan semua sesuai dengan rencana-Mu. Jadi kehendak-Mu Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah boleh mendengarkan doa kami. Biarlah firman-Mu boleh berbicara secara lebih dalam. Biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang mempunyai hati Bapa, menjadi generasi yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi saluran bagi berkat-Mu, menjadi bejana hidupku di dalam rencana keselamatan. Terimalah syukurku, ku persembahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran-Mu. Layakkan aku Tuhan, layakkan aku Tuhan, jadi saluran bagi berkat-Mu, menjadi bejana hidupku di dalam rencana keselamatan. Terimalah syukurku, ku persembahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran-Mu. Layakkan aku Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran-Mu. Layakkan aku Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menutup di dalam doa, tadi saya kebetulan membaca ada satu artikel yang saya perlu bacakan ya, supaya boleh menguatkan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dibagikan ya. Artikel ini mengatakan di masa yang lalu di Amerika ada seorang yang menelusuri garis keturunan. Ada satu keturunan yaitu keturunan Jonathan Edwards, yaitu keluarga yang mewarisi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan yang satu lagi adalah keturunan Max Jukes. Max Jukes ini keluarga yang acuh tak acuh dengan Tuhan. Dari garis keturunan tersebut muncullah sebagai berikut. Dari keturunan Jonathan Edwards ada 1.394 orang, 13 orang jadi pemimpin akademi, 65 orang jadi profesor, 30 orang jadi hakim, 66 orang jadi dokter, 135 orang jadi editor, 1 orang jadi penerbit, lebih dari 100 orang jadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang jadi wakil presiden Amerika Serikat,
satu orang jadi istri Presiden Amerika Serikat, dan satu orang jadi penilik keuangan Amerika Serikat. Dan kemudian keturunan Max Jukes ada 903 orang, 300 orang diantaranya jadi penjahat, 145 orang peminum berat, 90 jadi pelacur, 285 orang memiliki penyakit jiwa, 100 orang jadi tahanan penjara dengan rata-rata waktu hukuman selama 13 tahun. Jadi dari survei ini ya kita belajar bahwa orang tua perlu mewarisi anak-anak supaya mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi menurut W.E. Fine, dia mengatakan takut dan hormat akan Allah bukanlah sekedar takut akan kuasanya serta pembalasannya yang benar, melainkan perasaan takut kalau telah melukai perasaan Allah. Takut akan Tuhan akan mendorong seseorang untuk senantiasa berhati-hati bergaul dengan orang lain. Takut akan Tuhan berarti begitu menaruh hormat sehingga kita sangat rindu untuk menyenangkan Tuhan. Nah, warisan apa yang kita berikan untuk anak-anak kita di tengah angkatan yang jahat dan bengkok ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berdoa supaya keluarga kita boleh mempunyai hati Bapa yang sungguh-sungguh boleh membawa keluarga kita semakin berbahagia. Kiranya artikel ini boleh menguatkan kita. Mari sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan bersama. Tuhan, terima kasih di akhir dari ibadah ini kami sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah boleh memimpin dari awal hingga akhir. Bapak, kami sebentar sebelum meninggalkan ruang online ini, kami berdoa untuk beberapa pokok doa Tuhan. Pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan, di dalam masa-masa menjelang Ramadan atau hari kenaikan, di masa-masa kenaikan ini di mana banyak orang-orang yang mudik sedang menurut berita ada yang mengalami klaster yang baru. Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya Indonesia tetap ditolong di dalam melewati masa-masa ini dengan bimbingan, dengan pertolongan yang daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan di Israel yang kemarin ini ada hal-hal yang sedang terjadi dengan Palestina di masa-masa yang hampir setiap tahun ada. Di masa-masa ini selalu terjadi suatu hal yang kiranya Engkau boleh menolong tetap ada perdamaian di Israel. Kami mendoakan untuk kesejahteraan Israel karena kesejahteraan juga menjadi kesejahteraan kami. Kami berdoa juga untuk gerakan doa bersama dan puasa yang masih berlangsung. Mari Engkau yang berkati selama 7 hari ke depan ini, supaya kami boleh setia mengikuti doa puasa ini. Berdoa juga untuk saudara-saudara yang belum ikut serta, supaya mereka boleh ambil bagian nanti malam Tuhan. Kami boleh ikut serta dalam berdoa berpuasa juga, supaya kami boleh dikuatkan, mengingat rencana Tuhan di akhir zaman ini. Mari Bapak, ada begitu banyak hal yang perlu kami doakan. Berdoa untuk keluarga, untuk pribadi kami, untuk juga bangsa dan negara. Mari Engkau yang boleh memimpin gerakan doa bersama dan puasa ini sampai pada tanggal 22. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami tinggal, supaya Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini, supaya bangsa pimpinan negara Jerman dan Belanda, pemerintahnya, orang-orangnya di dalam pemerintahan boleh diberikan hati yang takut akan Tuhan. Segala persoalan yang ada di Jerman, di Belanda, di Eropa ini kiranya boleh Engkau taruhkan orang-orang yang takut Tuhan, sama seperti Daniel, sama seperti Sadrah, Mesah, Abednego, sama seperti Yusuf Tuhan. Orang-orang yang bisa menjadi terang, khususnya di akhir zaman ini Tuhan. Mari Tuhan, kami menjadi berkat di tengah bangsa dan negara ini juga. Untuk seluruh jemaat GMI yang ada baik di Jerman maupun di Belanda, Tuhan berkati. Kami percaya Engkau juga boleh memberkati baik yang para keluarga, baik para student, baik pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, supaya kami boleh menjadi orang yang terus diproses, dibentuk, disiapkan menjadi umat yang layak.
Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa juga kalau kami sudah menerima berita bahwa Bapak Rene sudah dipanggil Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau sudah boleh membebaskan hambanya ini dari segala penderitaan. Mari Tuhan beri kekuatan buat Ibu Krisan, buat Citra juga di Mastri, supaya Engkau sendiri yang boleh menghiburkan Ibu Krisan dan Citra Tuhan di tengah kedukaan mereka. Kami bersyukur kalau Bapak Rene sudah Engkau panggil karena dia sudah tidak kuat dengan apa yang dialami dengan sakitnya. Mari Tuhan, tolong kami percaya Kau akan mempertemukan kami kembali kelak di surga. Kami berdoa untuk rencana ibadah kedukaan besok, Tuhan, yang akan dilaksanakan di Masri. Berkati supaya ibadah kedukaan ini boleh berjalan dengan lancar, boleh memberi kekuatan buat Ibu Krisan, buat Citra. Menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan ruang online ini. Berkati kami sepanjang hari ini dan bukan sepanjang minggu ini dalam semua acara-acara yang akan berlangsung, baik acara gerakan doa bersama maupun kegiatan kami sehari-hari, pekerjaan, dalam yang studi juga Engkau berkati. Mari Tuhan berkati setiap pribadi yang sudah ikut ibadah ini. Kami percaya jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.